Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang tidak aman? Apakah kita sedang perang? Oke, dua kabar yang cukup greget. Kali ini yang pertama datang dari TNI bersama kapal-kapal rakyat bersatu mengibarkan bendera di Ambalat, bos. Dan kabar kedua nanti datang dari kritik CSIS terhadap lonjakan anggaran pertahanan Indonesia. Apakah kita mau perang katanya? Nah lo. Jadi cukup greget nih, bos. Yang pertama kita bahas Ambalat dan TNI dulu nih. Jadi beberapa waktu terakhir memang isu Ambalat kembali menggema. Pernyataan tegas pun kemarin sempat datang dari pejabat Malaysia. Menlu Malaysia mereka menegaskan bahwa istilah Ambalat tidak boleh lagi dipakai dan harus diganti dengan sebutan Laut Sulawesi. Bahkan lebih garang lagi, Perdana Menteri Malaysia Bapak Anwar Ibrahim sampai menyatakan dengan tegas bahwa kami tidak akan menyerahkan sejengkal pun kedaulatan Sabah. Di mana dalam klaim mereka, sebagian Ambalat pun dianggap bagian dari kedaulatan Sabah. Nah lo, pernyataan seperti ini jelas menohok, bos. Seakan-akan menantang kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan yang sudah lama disengketakan. Namun, Indonesia tidak hanya menjawab dengan kata-kata. Indonesia pun menjawab dengan tindakan nyata. Bagaimanakah itu? Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut, salah satunya situs resmi TNI Angkatan Laut pada tanggal 17 Agustus 2025 kemarin, bertepatan dengan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia di sebuah titik karang kecil yang menjadi simbol perbatasan di Karang Unarang Ambalat yang dulu memang sempat panas, di mana pembangunan mercusuar Karang Unarang ini dulu pernah diganggu Malaysia. Nah, kemarin bendera merah putih pun kembali dikibarkan dengan gagah di mercusuar tersebut, bos. Upacara berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Komandan Guspurla Kuarmada II, yaitu Laksamana Pertama TNI Endra Hartono dari atas geladak kapal perang KRI Ajak 653. Sementara 3 kapal perang lainnya yaitu KRI Sidat 851, KRI Badik 623 dan KRI Singa 651 berlabuh dalam formasi rapi mengawal jalannya upacara. Yang bertugas mengibarkan bendera bukanlah pasukan biasa, bos, melainkan prajurit pilihan dari Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan juga Marinir. Mereka membawa sang saka merah putih dari tangan Komandan Guspurla, lalu memanjatkannya di atas Karang Unarang, tepat di simbol wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Bahkan yang lebih gacornya lagi bukan hanya TNI yang hadir, bos. Para rakyat Indonesia seperti tokoh-tokoh adat setempat juga ikut serta di atas KRI Sidat 851. Kemudian, para nelayan Indonesia yang berlayar di sekitar perairan juga ikut menjalani prosesi suci bangsa Indonesia ini, bos. Menghormati merah putih yang berkibar dengan penuh kebanggaan. Sebuah simbol bahwa kedaulatan bukan hanya milik militer tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Bahkan Laksma Endra Hartono menegaskan bahwa pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang ini bukan sekedar simbol perayaan kemerdekaan, bos, tapi ini adalah bukti nyata kehadiran negara bahwa TNI Angkatan Laut akan terus menjaga kedaulatan laut Indonesia. Tegas beliau. Dan secara tak langsung ya, sebenarnya inilah jawaban Indonesia terhadap klaim sepihak tetangga, bos, bahwa Ambalat bukan hanya soal garis batas di peta. Nama Ambalat adalah amanah konstitusi. Ambalat adalah kekayaan maritim untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dan dengan sang merah putih yang berkibar di sana, pesan yang dikirimkan jelas, bos, bahwa kedaulatan Indonesia bukan untuk diganggu-gugat. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar yang kedua mengenai kritik dari CSIS, bos, terkait lonjakan belanja pertahanan. Apakah Indonesia mau perang? Nah, jadi sebelum masuk lebih jauh, perlu kalian ketahui dulu nih bahwa CSIS adalah singkatan dari Center for Strategic and International Studies, sebuah lembaga think tank atau pusat kajian independen yang berbasis di Jakarta, bos. CSIS ini pun memang sering jadi rujukan media karena analisisnya dianggap kredibel, akademis, dan relatif independen, jadi tidak memihak. Dan penting juga untuk kalian ketahui, memang beberapa kali Mimin kadang lihat banyak yang bilang CSIS ini lembaga asing. Nah, bukan, bos. Indonesia punya nih
Beberapa pendirinya antara lain ada Bapak Sojatmoko, Harichan Silalahi, Jusuf Wanandi, dan Bapak Hadi Susastro. Dan perlu kalian catat juga bahwa CSIS Indonesia ini berbeda dengan CSIS yang ada di Amerika Serikat. Walaupun namanya sama, namun kedua lembaga ini terpisah, bos. Beda. Nah, lantas bagaimanakah kritiknya sampai mempertanyakan apakah Indonesia mau perang? Oke, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Jadi yang mereka sorot ini adalah dalam RAPBN 2026 kemarin. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar memang untuk sektor pertahanan, keamanan, dan hukum. Belanja pertahanan 185 triliun. Kemudian untuk ketertiban dan keamanan meliputi Polri, BIN, dan BNN itu 179,4 triliun. Dan jika digabung maka porsinya mencapai 18% dari total belanja negara. Bahkan bila dihitung bersama sektor hukum, maka total anggaran pertahanan semesta tembus 424,8 triliun rupiah. Sebuah angka yang memang bukan kaleng-kaleng, bos. Nah, porsinya yang besar membuat anggaran ini menjadi sorotan, bos. Sebab alokasinya melampaui beberapa sektor penting lain, seperti kesehatan dan perlindungan sosial. Kemudian untuk pendidikan katanya memang terlihat paling tinggi, 757 triliun rupiah. Namun sebagian besar atau sekitar 44% di dalamnya digunakan untuk program makan bergizi gratis. Artinya ruang yang tersisa untuk kualitas pendidikan ini sebenarnya tidak terlalu besar, bos. Hal-hal inilah yang kemudian dikritisi oleh lembaga CSIS. Peneliti senior CSIS, Bapak Denny Friawan, mempertanyakan urgensi kenaikan anggaran pertahanan dan keamanan ini. Ia menyoroti bahwa porsinya bahkan melampaui kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Beliau bahkan melontarkan pertanyaan tajam. Apakah kita sedang tidak aman? Apakah kita sedang perang? Dan bagaimanakah dampak dari pengeluaran sebesar ini terhadap masyarakat? Bahkan selain itu, beliau juga menyinggung soal transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan dana dari sektor-sektor tersebut. Nah, itu dia kritiknya, bos. Kritik CSIS. Sekarang titik klimaksnya coba kita kulik satu-satu. Bagaimana analisisnya menurut pandangan Mimin ya? Pertanyaannya adalah apakah kita sedang tidak aman? Apakah kita sedang perang? Dan apakah dampak dari pengeluaran-pengeluaran untuk keamanan dan pertahanan ini? Bagaimana dampaknya dan bagaimana akuntabilitasnya? Oke, yang pertama, jadi kalau admin lihat ya memang kritik seperti ini memang sangat diperlukan, bos. Tujuannya apa? Kok diperlukan, Min? Ya, agar pengelolaan dana sebesar itu tidak boncos, tidak los-los bahe, bos. Bukan nggak percaya, bos, tapi maksudnya agar bisa dikelola dengan benar dan baik serta terbuka. Maka sebenarnya harus ada transparansi. Maksudnya bukan dijelaskan ke publik, tapi kan bisa lewat parliament session, ya kan? Kemudian dari sisi geopolitik, ya kenaikan anggaran pertahanan ini memang bisa dipahami, bos. Memang di wilayah kita belum ada konflik-konflik besar sampai saat ini. Tapi dinamika geopolitik yang saat ini lagi panas-panasnya memang cukup mendesak kita agar tidak pelangap-pelongo doang. Seperti misalnya di dekat kita, situasi Laut Cina Selatan masih tegang-tegangan, ya kan? Kemudian tetangga-tetangga kita kini terus meningkatkan kekuatan militernya masing-masing. Mulai dari Thailand, Filipina, Australia, bahkan terus memperkuat armada dan sistem pertahanannya. Dan negara kita Indonesia tentu tidak bisa tinggal diam jika ingin menjaga kedaulatan dan posisi strategis di kawasan. Namun, di satu sisi ya, kritik CSIS ini tetap valid, tetap relevan, bos. Karena pada saat yang sama, kalian tahu sendiri, Indonesia memang masih menghadapi banyak tantangan besar di dalam negeri. Seperti akses pendidikan yang belum rata, ya kan? Kemudian layanan kesehatan yang masih terbatas, tapi BPJS kabarnya mau naik lagi. Kemudian kebutuhan perlindungan sosial yang cukup tinggi, tapi heboh pula berita pajak juga makin tinggi. Pertanyaannya, apakah alokasi anggaran sudah benar-benar seimbang dengan prioritas masyarakat sehari-hari? Dan ya, lonjakan anggaran pertahanan dan keamanan ini memang bisa kita maklumi, bos. Tapi ya, tetap transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Publik berhak tahu untuk apa dana sebesar itu digunakan dan apa manfaat nyatanya. Karena pada akhirnya ya, pertahanan negara bukan hanya soal senjata dan pasukan, bos.
tapi juga tentang seberapa kuat masyarakatnya bersatu. Kalau masyarakatnya bersatu mendukung Indonesia, wah itu mantap-mantap jos. Tapi kalau masyarakatnya bersatu melawan pemerintah, nah itu bisa-bisa amsyong bos. Bisa-bisa dimanfaatkan pula sama pihak-pihak asing ya kan? Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.